Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita hari ini Minggu 18 Juli 2021 di GKI Bogor Baru dan Bakal Jemaat Sentul masih dilaksanakan secara online karena kita masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar berbasis mikro untuk pencegahan COVID-19. Tema ibadah hari ini yaitu hidup bermazmur dalam tantangan. Dengan firman yang diambil dari Mazmur 89 dan dilayani oleh Pendeta Darwin Darmawan. Pengisi pujian adalah keluarga Ibu Esther. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kami tekankan sebagaimana ditampilkan berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan, menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur, sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi
seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur. Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju.
ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan bernyanyi dan belajar bersama. Tetapi bukan belajar seperti di sekolah, kuliah, ataupun di tempat kerja yang biasa kita lakukan di hari Senin sampai Jumat atau Sabtu ya. Tetapi kali ini kita akan bersama bersekutu dalam ibadah minggu. Untuk itu saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak untuk mengawali ibadah ini dengan bernyanyi bersama memuji nama Tuhan. Mari kita tujukan pujian kita hanya kepada Tuhan. Kita puji pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib. Kita puji pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang penuh kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, kita dasari kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat dipersilakan duduk. Kehidupan kita tidak lepas dari tantangan. Namun Tuhan menyatakan kasih dan kebaikannya di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6 menceritakan kisah ketika Yeremia diperintahkan untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana menyaksikan pembuatan sebuah bejana dari tanah liat. Saat bejana yang sedang dibentuk itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, membentuknya menjadi bejana yang lain. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk itu, demikianlah kita di tangan Tuhan. Saat kita tidak turut dengan maksud Tuhan, maka Tuhan membentuk kita menjadi sesuatu yang lain, yang baik, sesuai pandangannya. Umat yang terkasih,
marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, kami datang kepadamu di dalam doa pengakuan dosa. Di tengah tantangan hidup yang kami hadapi, kami mengakui bahwa kami penuh dengan kekhawatiran. Mata kami lebih sering memandang pada masalah yang kami hadapi. Pikiran kami sibuk dengan reka-reka jalan yang kami yakini dapat menyelesaikan masalah kami. Telinga kami bahkan tak mau mendengar petunjuk Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, oleh sebab keluh kesah yang kami lontarkan kepadamu. Ya Allah pengasih dan penyayang, kasihanilah kami yang berdosa ini. Berilah kami selalu memandang kepadamu, kepada kuasa yang tak tertandingi. Biarlah kami meyakini bahwa Engkau tengah membentuk kami menjadi pribadi yang baik, yang indah, dan menyatakan kemuliaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, bagi setiap kita yang sudah memohon ampun kepada Bapa di surga, dengarkanlah berita anugerah dari Efesus pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merebuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memberi hidupnya ganti segala dosa dan celah kita. Firman kebenarannya lah pegangan kita. Marilah kita dengarkan bersama dengan seksama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan, untuk anugerah pengampunan, untuk kekuatan, untuk berkat yang berkelimpahan. Terima kasih kami diberikan kesempatan mendengarkan firman Tuhan.
Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca bukan saja kami mengerti dan bisa kami kerjakan setiap hari, tapi juga melengkapi berkat Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita baca dari Mazmur 89, ayat 1-9, dilanjutkan ayat 47 sampai ayat yang ke-53. Mazmur 89, 1-9, dilanjutkan 47 sampai 53. Saya akan bacakan buat kita. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Ayat 47-53. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia Kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaan-Mu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang Kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, hari ini tema ibadah kita adalah hidup bermazmur dalam tantangan. Orang beriman ada yang memahami mazmur secara tidak utuh. Mereka memahami mazmur itu berisikan ungkapan syukur karena hidupnya baik. Ungkapan syukur karena kehidupannya selalu indah. Ucapan syukur karena hidupnya tidak pernah kecewa. Ucapan syukur karena hidupnya tidak pernah takut. Itu keliru. Di dalam mazmur kita akan menemukan banyak bagian dari mazmur yang berisi ratapan, berisi keluhan, atau mazmur pengakuan dosa, atau mazmur penyesalan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu tepat sekali kalau dikatakan di dalam tantangan kita juga bisa tetap bermazmur. Di dalam pandemi COVID-19 yang sangat berat saat ini, kita juga bisa tetap bermazmur. Apa artinya? Kenapa kita bisa bermazmur dalam tantangan? Mari kita memperhatikan mazmur yang tadi kita baca. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, mazmur ini ditulis atau digubah oleh Etan, orang Esrahi, satu dari 3 kelompok suku Lewi yang dipercaya oleh Daud untuk mengiringi puji-pujian atau mengiringi lagu-lagu di dalam bait Allah ketika mereka beribadah kepada Allah. Nah, di dalam mazmur ini, kalau saudara-saudara membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-46,
saudara-saudara akan menemukan bagaimana Allah itu digambarkan sebagai Allah yang punya kuasa, Allah yang penuh cinta, Allah yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan umatnya. Allah yang punya kasih setia. Tetapi ada nuansa berbeda dalam ayat 47 sampai ayat yang ke-52. Di sana saudara akan mendapati bagaimana pemazmur betul-betul berat hidupnya karena dia merasakan Allah bersembunyi. Allah tidak menyertai. Allah tidak mengasihi. Nah, saya mau mengajak kita merenungkan bagian ini lebih dulu untuk menolong kita juga bisa mengeluh kepada Allah di tengah-tengah situasi sulit yang saat ini kita hadapi karena pandemi yang berjalan sudah 1 tahun lebih, bukannya berkurang tetapi malah semakin parah. Mari kita memperhatikan ayat 47 sampai 52. Saudara-saudara, dalam ayat 47, pemazmur berkata begini, "Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau bersembunyi terus-menerus, berkobar-kobar murka-Mu laksana api." Belum lama ini, kira-kira mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu lalu, kita mengetahui beberapa kelompok masyarakat dan pemerintah melakukan doa bersama lintas agama untuk minta belas kasihan Tuhan. Di dalam doa-doa tersebut juga dinarasikan, mari kita bertobat supaya Tuhan mengasihi kita kembali, supaya Tuhan menolong kita keluar dari situasi sulit karena pandemi. Nah, upaya-upaya doa yang dilakukan itu mau menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak memperhatikan. Tuhan itu sedang bersembunyi. Tuhan tidak menampakkan wajahnya kepada umatnya. Dalam keadaan seperti ini, maka iman kita memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, untuk menyampaikan keluhan, untuk menyampaikan pergumulan kepada Tuhan. Saudara-saudara, seandainya ada di antara saudara yang saat ini betul-betul mengalami situasi berat karena pandemi. Ada di antara saudara yang sakit atau anggota keluarganya sakit. Bahkan ada di antara saudara yang terpapar virus COVID ini. Ada di antara saudara-saudara yang ketakutan. Ada di antara saudara-saudara yang kondisi ekonominya betul-betul mengalami kesulitan. Karena saudara tidak bisa melakukan aktivitas untuk mendapatkan uang. Bahkan ada di antara saudara yang bergumul untuk sekedar bisa mendapatkan makanan. Kalau itu terjadi, seperti pemazmur, tidak keliru kalau saudara juga datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, sampai berapa lama lagi Engkau bersembunyi dan murka-Mu berkobar-kobar laksana api? Pertanyaan ini tidak perlu kita maknai sebagai ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Pertanyaan ini bisa kita mengerti sebagai kerinduan yang besar untuk memohon kasih sayang Tuhan yang kita tahu sanggup untuk menyelamatkan, menolong, dan memberkati kita melewati kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang seperti itu, tidak keliru kalau saudara datang kepada Tuhan dan bertanya, menyampaikan keluhan mirip seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Di dalam ayat 48 dan ayat 49, pemazmur bahkan menggambarkan pergumulan serius yang dihadapi. Di sini dikatakan, ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat
meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Saudara-saudara, pemazmur menyadari betul bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Manusia yang diciptakan itu adalah manusia yang punya umur tertentu yang Tuhan berikan. Setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Dan ketika kematian itu datang, tidak ada yang bisa meluputkan manusia dari kuasa dunia orang mati. Kenyataan ini diakui oleh pemazmur. Tetapi pemazmur juga berharap kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengingat umur manusia yang terbatas itu, sehingga di dalam menjalani hidup yang terbatas itu, manusia tidak merasakan hidupnya itu sia-sia. Manusia merasakan di tengah-tengah pergumulan berat yang dihadapi, di tengah-tengah ketakutan yang dialami, di tengah-tengah keputusasaan yang menyertai kehidupan kita belakangan ini, pemazmur ingin agar Tuhan berkenan memberi makna hidup kepada orang yang berharap kepadanya. Bahkan di dalam ayat 50, 51 dan 52, pemazmur secara jujur menanyakan kepada Tuhan, di manakah kasih setia Tuhan yang mula-mula, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaannya. Saudara, bagian ini agak bertolak belakang. Maksudnya, ketika pemazmur mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih setia, maka kasih setia itu artinya Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang konstan cintanya. Tuhan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan umatnya. Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah hidup anak-anaknya. Maka kalau pemazmur bertanya di mana kasih setiamu, berarti pemazmur mau mengatakan kenapa Tuhan yang penuh kasih setia itu saat ini nggak bisa ditemukan kasih setianya. Padahal Tuhan sudah berjanji. Dan kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu pasti janjinya ya dan amin. Pasti tidak akan diingkari. Tapi di mana kasih setia Tuhan? Maka pemazmur memohon agar Tuhan mengingat hambanya. Menyaksikan keluhan di dalam dadanya yang menanggung hina segala bangsa. Nah, saudara-saudara, hari ini Tuhan mau mengajak kita bermazmur di tengah tantangan. Tuhan memberikan kita juga kesempatan untuk bisa berkeluh kesah, bisa menangis di hadapannya, bisa mengungkapkan isi hati saudara yang berat kepada Dia. Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak hanya meminta saudara untuk memuji-puji kebesarannya, untuk mensyukuri kebaikannya yang membuat hidup saudara tidak punya masalah, tidak begitu. Ketika saudara dan saya datang kepada Allah, Allah juga berkenan dijumpai oleh saudara ketika saudara dan saya datang secara tulus, otentik, bercerita, berkeluh kesah, menangis, mengungkapkan rasa putus asa kepada Allah. Hari ini, entah saudara mau mengungkapkan itu secara langsung atau dalam hati, katakan segala keluh kesahmu, sampaikan seluruh tangisanmu, ceritakan segala gundah gulanamu kepada Dia. Itu artinya bermazmur dalam tantangan. Nah, kenapa kita perlu melakukan itu? Apa dasarnya kita bermazmur dalam segala tantangan? Ayat 2 sampai ayat 9
menjadi dasar kenapa kita boleh menceritakan seluruh keluh kesah kita kepada Allah. Kenapa kita harus jujur di hadapan Dia, memohon belas kasih-Nya, meminta dan berharap kasih setia-Nya. Ini dasarnya. Dalam ayat 2 dikatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Kenapa kita perlu bermazmur dalam segala keadaan? Karena Allah adalah pribadi yang punya kasih setia. Dan Allah yang punya kasih setia itu perlu kita perkenalkan kesetiaannya dengan mulut kita turun-temurun. Perlu didengar bukan hanya oleh pasangan hidup saudara, tapi juga oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita. Saudara, kasih setia itu adalah salah satu sifat Allah yang menggambarkan Allah itu Allah yang tidak pernah berubah hatinya, tidak pernah berubah cintanya, tidak pernah sedikit pun bergeser atau berkurang kuasa dan cintanya dalam hidup anak-anaknya. Dengan mengatakan itu bukan berarti kehidupan umat Allah itu tidak pernah susah. Tidak. Dengan mengatakan itu bukan berarti kehidupan umat Allah tidak bisa sakit. Tidak. Dengan mengatakan itu bukan berarti kehidupan umat Allah selalu enak. Tidak juga. Dalam perjanjian lama saudara bisa belajar bagaimana umat Allah adalah umat yang juga mengalami kesulitan hidup. Mengalami kelaparan, mengalami tantangan karena ada orang-orang yang membenci mereka. Mengalami mereka kesulitan minum ketika harus 40 tahun berjalan di padang gurun. Tetapi masalah boleh ada, pergumulan bisa datang silih berganti, umat Tuhan bisa kecewa. Kasih Allah tetap ada. Dalam segala keadaan yang berat dan sulit itu, Allah tidak pernah sedetik pun terlambat menolong dan menyatakan cinta kepada umatnya. Maka kalau saudara membaca kitab Ulangan misalnya di pasal yang ke-8, saudara bisa melihat refleksi umat Allah yang mengatakan, walaupun kami berjalan puluhan tahun di gurun pasir, di padang gurun, kemudian tidak pernah pakaiannya usang, tidak pernah mereka terlambat mendapatkan pertolongan. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Bukankah itu juga yang saudara alami? Bukankah itu juga yang saya alami? Kesulitan demi kesulitan bisa saja datang dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini bisa saja betul-betul membuat kita terpukul berat dan merasa putus asa. Tapi tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan saya. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan saudara-saudara. Karena itu saat ini bagi saudara yang sakit, bagi saudara yang mengalami pergumulan berat karena kondisi ekonomi yang sulit, saudara diajak oleh pemazmur untuk menghayati kasih setia Tuhan. Bahkan diminta untuk mengajarkan itu turun-temurun. Supaya anak-anak kita itu ketika hidup tidak gampang putus asa. Tidak gampang menyerah, tidak cengeng. Karena anak-anak kita tahu dia punya Allah yang bisa dipegang cintanya. Yang bisa dipercaya kasih dan kuasanya. Sehingga mereka terus bangkit, terus berjalan di tengah berbagai kesulitan dan pergumulan. Mengeluh sebentar, mengadu kepada Tuhan. Tapi setelah itu menemukan Tuhan itu betul-betul penuh kasih setia. Dan itu saudara yang dikatakan kembali di dalam ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Sebab kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan tegak seperti langit.
Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Yang bersumpah adalah Allah. Yang mengikat perjanjian adalah Allah. Allah yang pernah menjelaskan siapa pribadinya kepada Musa. Aku adalah aku. Aku ada di mana aku akan ada. Yang kalau diterjemahkan secara bebas, kalau kamu butuh aku, kata Tuhan, aku selalu ada di dalam hidupmu. Aku selalu ada di dalam hidupmu. Aku selalu dan selama-lamanya ada di dalam hidupmu. Karena Tuhan yang setia, maka di tengah situasi hidup yang naik turun, banyak pergumulan, banyak kesulitan, orang bisa berpegangan pada Tuhan yang firm, yang faithful, yang setia, yang tidak berubah. Kesetiaannya itu digambarkan kuat sekali, sehingga langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban Tuhan. Sehingga orang percaya tidak ada yang sejajar kasih setia dan kuasanya dibandingkan Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Nah saudara-saudara, ini bagian kedua yang mendasari kita untuk boleh berkeluh kesah kepada Tuhan. Untuk boleh mengadu atau bermazmur menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Datanglah kepadanya. Ceritakan seluruh pergumulan, kesulitan, persoalan, ketakutan dan keputusasaan saudara. Lakukan itu dengan tetap memandang, meyakini Dia adalah pribadi yang berkuasa, melakukan apapun, sekaligus pribadi yang cinta kasihnya setia. Saya percaya saudara mengalami itu berkali-kali. Saudara menemukan cinta kasih Tuhan itu terbukti dan selalu teruji. Karena itu saya bisa mengerti kalau di bagian akhir dari Mazmur 89 ini, di ayat yang ke-53, setelah pemazmur curhat kenapa Tuhan tidak menampakkan wajahnya, selalu bersembunyi. Di akhir Mazmur ini, pemazmur bilang, terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Saya menafsirkan setelah dia berkeluh kesah, dia tahu keluh kesah itu disampaikan kepada Allah yang setia, maka dia kemudian memuji Allah. Amin, ya amin. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Amin itu tanpa keraguan. Pasti terjadi. Karena amin itu, maka orang merasa aman. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama meyakini kebenaran firman Tuhan ini. Kita percaya kasih setia dan kuasa Allah yang sempurna kalau kita amini, kita akan alami sehingga kita bisa memuji Tuhan di tengah-tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pandemi boleh saja akan terus berjalan selama beberapa waktu ke depan. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu. Dia Allah, pribadi yang berkuasa, mengasihi saya dan saudara-saudara. Dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita satu detik pun. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan
iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian. Kasih setia Tuhan selalu baru buat kita semua. Kasih setia Tuhan beserta dengan kita. Sekalipun badai menerpa, sekalipun kesulitan harus kita hadapi, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kami akan menyanyikan lagu Mengikutiku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, kita akan menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, terima kasih buat firman yang sudah menegur dan memberkati kami, yang mengingatkan kami akan kasih setiamu yang sempurna, sehingga kami akan dimampukan untuk terus bersyukur kepadamu dalam segala keadaan. Kami meyakini kuasa dan cintamu, dan itulah sebabnya kami selalu berdoa, mempersilakan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami.
Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Bersama dengan seluruh bangsa di muka bumi, bangsa kami menderita karena pandemi. Tolong agar Engkau terus bekerja di dalam dan melalui pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, agar satu sama lain saling bekerja sama dan berjuang mengatasi pandemi COVID-19 yang membuat kami sengsara. Tolong agar proses vaksinasi bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih masif, sehingga akan timbul kekebalan komunitas. Tolong juga berikan hikmat kepada pemerintah Indonesia, agar mereka dapat diberikan kreativitas dan kemampuan untuk menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga untuk memikirkan agar penularan COVID-19 ini boleh dibatasi. Kepada Tuhan juga kami berdoa agar rakyat Indonesia punya kesadaran yang baik untuk memperhatikan protokol kesehatan. Bapa di surga, kami berdoa buat gerejamu agar juga dimampukan untuk tetap menjadi berkat di tengah-tengah situasi sulit ini, baik untuk jemaat tapi juga untuk masyarakat. Berikan kami keterbukaan untuk menjadikan Tuhan sebagai kepala dari gereja, kepala tubuh Kristus di tengah dunia, supaya kami dapat menjadi tubuhmu yang relevan di tengah-tengah pandemi yang betul-betul membuat kami mengalami pergumulan. Bapa yang baik, terima kasih karena Bapa juga menjawab dan mendengar doa kami. Bapa sudah terlibat dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam studi, ataupun dalam usaha kami. Terima kasih Bapa sudah menguatkan saudara-saudara kami yang sakit, sudah menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih kami diberikan kekuatan melewati masa-masa sulit belakangan ini. Ke dalam tangan-Mu kami juga menyerahkan keberadaan saudara-saudara kami yang masih bergumul karena kelemahan fisik, baik karena COVID-19 maupun karena penyakit yang lain. Engkau Allah yang berkuasa dan sanggup untuk melawat serta memulihkan anak-anak-Mu yang meminta. Kami berdoa agar Tuhan melawat dan menyembuhkan, supaya kami, saudara kami, keluarga kami, rekan segereja dapat betul-betul mengalami pemulihan yang bersumber dari Bapa di surga. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami buat dan rencanakan boleh berjalan dengan baik, boleh berhasil, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya doa dan pergumulan kami yang lain juga akan Tuhan dengarkan, walaupun saat ini belum bisa kami sampaikan. Kami serahkan rangkaian syukur dan syafaat kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Nats persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 5 demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Pertama, dimasukkan ke dalam amplop dan disampaikan ke bendahara Majelis Jemaat GKI Bogor Baru. Kedua, ditransfer ke rekening BCA dengan nomor akun 095500399 atas nama GKI Bogor Baru, atau ketiga melalui kris dengan memindai barcode kris GKI Bogor Baru yang tertera di layar. Sambil memberikan
Persembahan kita akan memuji Tuhan dengan Hidup Jemaat nomor 392 ayat 1-3, Ku berbahagia. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami, sumber pemberi yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, hidup bermazmur dalam tantangan artinya sederhana. Dalam setiap keadaan, kita diminta untuk terus peka dan mengalami kasih setia Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai saya dan saudara-saudara apapun keadaan hidup yang sedang kita hadapi. Karena itu, marilah membuka hati, marilah mengalami cinta kasih-Nya yang sempurna hari lepas hari. Kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.